Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertatap muka di Zoom seperti sekarang ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ada buka nggak? Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Alin Aulia, kelas 11. Saya santriwati dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus dari IPM bidang acara. Selanjutnya, saya akan membacakan riwayat hidup pemateri. Nama Dr. Andes Syafruddin MPD. Tempat tanggal lahir Kudus 5 Mei 1968. Alamat Puspitan Langgar Dalem Kota Kudus. Nomor HP 085 229 913 666. Pekerjaan guru matematika. Riwayat hidup SD Tanwirul Qulub Kudus, SMP Negeri 4 Kudus, SMA Muhammadiyah Kudus, S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UPGRI Semarang, riwayat organisasi Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Demaan Kudus, 2. Ketua Biro Pengembangan Organisasi PDM Kudus, 3. Anggota Lazismu Cabang Kudus. Moto, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Pesan, jangan berharap selalu ada orang yang akan selalu menolongmu. Hidup ini 100% adalah tanggung jawab. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, ada sedikit informasi yang saya sampaikan. Untuk ini nanti, Zoom-nya dibagi 2 sesi, karena keterbatasan waktu dari Zoom-nya sendiri. Jika nanti sesi 1 sudah selesai, bisa masuk ke link kedua untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ono gambare handset itu penyeten. Login. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Santriwan santriwati calon di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, santri yang turut serta mendampingi para putra-putrinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan pada kita, baik yang bisa kita rasakan ataupun yang tidak bisa kita rasakan, baik yang kita sadari
atau yang tidak kita sadari. Sebagian besar dari kita rata-rata tidak menyadari bahwa yang diberikan Allah itu nikmat. Karena dia menerima setiap saat, setiap hari, dan rutinitas. Seperti bangun tidur misalkan, ada sebagian orang mengatakan itu hal biasa. Kalau habis tidur ya bangun, itu biasa. Sehingga sebetulnya ada orang yang sebagian bangun tidur itu kepalanya pusing, bangun tidur bulunya sakit, itu baru bisa mengatakan ternyata bangun tidur sehat itu nikmat yang luar biasa. Bahkan ada juga yang tadi malam jagon-jagon tidur 12, artinya tidak bangun-bangun, itu sudah. Padahal tadi malam belum dipersiapkan kalau besok pagi kita tidurnya itu 12. Oleh karena itu, setiap habis kita tidur, kita diharapkan untuk berdoa kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Nikmat lain yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Bagaimanapun yang namanya sakit, kita bisa istirahat lama, tapi belum tentu bisa menikmati istirahat karena merasakan sakitnya. Jadi memang kita itu tidur-tiduran saja, makan dilayani, apapun yang diminta dikasih. Tapi ternyata itu bukan kenikmatan bagi orang sakit. Kenapa? Kita tidur itu merasakan sakitnya badan kita. Kita diberikan makan yang kita inginkan, tapi tidak bisa makan. Maka yang namanya sehat itu luar biasa. Sungguh nikmat yang tidak kalah penting lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan kesadaran, kita masih diberikan kesempatan untuk selalu mengingat Allah. Itulah nikmat yang tidak kecil. Santriwan santriwati calon penghuni surga, kita wali santri yang mendampingi putra putri. Yang pertama kami mohon maaf kalau kemarin ada bagian dari calon santri yang tidak bisa ikut karena kemarin ada kesalahan teknis. Zoom itu hanya bisa 100, padahal santrinya santrinya untuk tahun ini yang ikut daring itu ada 150. Jadi ada 50 santri mungkin yang belum bisa. Nah, hari ini sudah diperbaiki, kita tadi disampaikan di dua link sehingga semuanya bisa ikut bersamaan dari masa pekan ta'aruf untuk hari yang kedua. Kalau kemarin diisi bagi yang belum bisa ikut oleh beliau Bapak Direktur dari pesantren, beliau Ustadz Nadib. Hari ini adalah dari Wakil Direktur 1 bidang pendidikan saya sendiri. Ini nama saya tadi disebutkan, nama saya Sabudin. Kebetulan saya tinggalnya tidak jauh di lingkungan pondok. Saya di sekitar Langgan Dalam itu dekat dengan menara. Ke utara dikit sampai Persimon Candi, ke utara selatan kemudian ke barat sampai Rumah Gunung. Dua-duanya saya dekat. Anak-anakku semua yang saya sayangi, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Alhamdulillah, kalau ini adalah pilihan anak-anak semuanya, berarti pilihannya sangat tepat sekali. Kita bisa bergabung dengan pesantren. Kalian adalah calon-calon penghuni surga, calon-calon jadi anak yang soleh yang bisa mengangkat orang tuanya. Nanti kita setelah di akhirat, insya Allah bisa reunian dengan semua ustadz pondok, dengan santri-santri, dengan wali santri. Bagiannya kita bisa reunian di surga.
Anak-anakku semua yang saya sayangi, di pondok pesantren, meskipun dari sebagian dari kalian mungkin ada yang bukan kehendak sendiri karena kehendak orang tuanya, tapi justru harusnya kalian berterima kasih. Kalian dipaksa untuk masuk ke surga. Coba kalau nanti kita lihat dunia luar zaman sekarang, lingkungannya sudah sangat, ya mungkin anak-anak semuanya sudah paham, baik dari tingkat lingkungan di SD, di daerahnya masing-masing. Apalagi kamu melihat kakak-kakak kalian di STP atau yang sekarang masuk ke aliyah, kakak yang ada yang di aliyah dan sekolah kita itu hal-hal yang dilarang oleh Allah itu harus dijadi kebiasaan. Berboncengan dengan putra putri seolah-olah itu ya memang wajar, seolah-olah berduaan. Kemudian ada juga yang merokok. Kalian juga tidak malu karena tidak apa-apa. Bahkan hal-hal yang lain yang sekiranya itu mestinya tidak diizinkan oleh agama, mereka lakukan seolah-olah itu hal yang biasa. Oleh karena itu, nanti kalian di pondok akan suasananya lain. Kalian diberikan lingkungan oleh orang tua kalian, lingkungan yang baik. Kalau mungkin di rumah sholatnya masih belum penuh, mungkin ada yang kosong, kalau mungkin subuh atau mungkin yang asarnya karena lupa apapun, insya Allah di sini semuanya setiap waktu akan berjamaah, akan diingatkan oleh musyriknya, sehingga yang biasanya itu mungkin ada yang bolong-bolong, insya Allah di sini akan jadi tidak bolong. Ini namanya lingkungan. Kemudian di dalam pondok tidak ada anak yang namanya pacaran, berduaan, asramanya bisa. Kita tidak boleh saling bertemu kalau hanya dua orang lawan jenis. Kecuali kalau dalam keluarga ada kakak beradik, putra putri balik. Tapi itu pun sudah sepengetahuan dari ustadz. Kemudian mungkin kalau di lingkungan rumah sholat tahajudnya masih jarang-jarang. Mungkin sudah ada yang rutin. Insya Allah nanti di sini ada program yang tahajud. Ini biasanya akan jadi permasalahan awal untuk kelas 7. Karena menganggap waktu tidurnya akan berkurang. Jadi yang biasanya bangunnya itu subuh atau mungkin habis subuh, ini sebelum subuh sudah dibangunkan, kemudian diajak sholat tahajud bersama. Tapi tidak usah khawatir, nanti lama-lama biasa dan bangun sebelum subuh itu akan terasa nikmat. Anak-anakku semua nanti di dalam pondok mungkin ada sesuatu yang berbeda, seperti saat kalian di SD, kecuali dari sebagian kalian yang sudah waktu MI-nya itu mondok, SD-nya mondok, mungkin suasananya agak sama. Tapi di pondok mungkin satu yang mungkin akan jadi perubahan itu tidurnya agak berkurang. Agak berkurang sebenarnya bukan kegiatan di pondok, karena kalian punya teman baru satu kamar, bahkan saat tidurnya berdekatan itu senangnya cerita tidak jelas sampai malam, sampai tertidur. Bangun pagi-pagi dibangunkan lagi. Kemudian nanti masuk pagi ke sekolah, akhirnya apa? Banyak yang ngantuk, ya. Banyak yang ngantuk. Nah, itu sehari, 2 hari masih tahu. Nanti juga jangan khawatir. Nanti insya Allah 1 bulan sudah terbiasa. Nanti yang diomongkan dengan teman dekat tidurnya mungkin sudah agak berkurang, sehingga tidurnya tidak agak ke malam. Nanti melalui tahapan waktu
waktu, proses, nanti kita akan berubah. Inilah harapan dari kita semua, khususnya dari harapan orang tua, kenapa kalian ya dimasukkan ke pondok. Jadi di pondok itu sudah niat kita itu orientasinya akhirat. Akhirat. Kalau orang berpikir akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita berpikir dunia, maka akhiratnya ya sulit didapat. Jadi kita di pondok nanti, tapi jangan ada. Nanti kalau di pondok berarti saya ketinggalan ilmu matematika, ketinggalan ilmu. Saya sukanya puisi juga ketinggalan puisi, saya tidak bisa puisi. Bukan, meskipun di pondok, dari pengalaman saya, kebetulan dulu mulai tahun 2005, saya itu sebagai kepala madrasah MTS. Di MTS Muhammadiyah itu matematika nilai ujian saat itu. Itu hampir tiap tahun ada 100. Pondok itu ada 100. Jadi, jangan dikira kalau pondok bisa ngaji Quran, ngaji, bukan. Jadi hampir tiap tahun nilai UN itu kita, bahkan kita tahun 2009 kita UN itu tingkat 1 sekawajan sekolahnya, madrasah itu. Artinya apa? Saya hanya ingin menunjukkan pada kalian, jangan khawatir, jangan berpikiran bahwa masuk pondok itu isinya ngaji dan ngaji, bukan itu. Bukan. Ilmu umumnya ketinggalan, bukan. Insya Allah tidak. Ya. Kita juga ikut lomba-lomba di luar, lomba materi pelajaran, bukan lomba yang pondok. Lomba pondok kita ikut, lomba yang alhamdulillah kita tidak mengecewakan. Sekali lagi, hari kita kan dalam diri kita, dari anak-anak kita, dari santri, calon santri, tidak berkecil hati, tidak usah susah, berangkatnya susah, mau diangkat nangis juga, gitu. Tidak perlu, gitu. Di sana nanti, meskipun jauh dari orang tua, tapi temannya orang yang namanya musyrif atau yang siap aman. Jadi kalau kita bisa menikmati, kemudian kita bisa menata diri, tidak kepingin pulang terus, nanti insya Allah akan cepat datang. Jadi kalau anak-anak itu semakin sering pulang, maka semakin tidak kasar. Karena memang yang namanya di pondok dengan di rumah beda. Di rumah itu kalau mau mandi, bapak ibunya pasti ngalah. Pasti ngalah. Saya dulu, oke. Tapi kalau di pondok, teman-temanmu itu bukan bapak ibumu. Harus antri sesuai urutan, tidak bisa nyelonong begitu. Akan temannya ikut marah. Gitu. Makan juga bersama-sama. Tidak usah. Kita sudah makan, sudah ada jatahnya. Gitu. Jadi beda. Nanti kalau sering pulang ke rumah dan membandingkan, gitu kan, di rumah enak, di pondok nggak enak, ya semakin sering itu malah semakin tidak enak. Nanti kami harapkan dari wali santri juga pengertiannya begitu. Jadi kalau memang wali santrinya kangen, datang saja ke pondok. Jadi anaknya dirarai tidak usah pulang, gitu. Mau apa tak tumbaske, tak belikan, tetap di pondok. Nanti yang baru-baru biasanya boleh ditengok 1 minggu, tengok boleh sehingga biar tidak kangen gitu. Tapi kami harapkan lagi jangan diajak pulang, nanti justru akan semakin tidak kasar. Ini minta dukungannya semuanya sehingga nanti kita bisa berjalan. Untuk pondok pesantren isinya itu pakai dalam ilmu, mulia dalam akhlak, prima dalam prestasi. Ini desain besar yang diusung, maka nanti dijadikan semua pijakan bahwa arahnya pada 3 itu. Jadi lulusan pondok itu ya sudah didesain. Pondok Muhammadiyah Kudus itu di lahir ini dengan maksud menjadi sekolah kader. Sekolah kader Muhammadiyah. Jadi
Karena memang saat itu para mubalik kita sudah yang sepuh sudah banyak, satu persatu sudah dipanggil oleh Allah, kita prihatin, maka kita perlu sekolah kader. Nah, ini baru berdiri sekitar tahun 2003 sebenarnya. Nah, ini harapannya sekolah kader membentuk kader Muhammadiyah, mohon saya baca, yang kokoh dalam akidahnya. Maka di sini nanti juga diajari dengan tauhid, fikih, ada HPT juga pada tertentu, kemudian tentang ibadah, tentang organisasi akan dilakukan dalam IPM, baik tingkat kabupaten juga ada jadi pengurus gitu. Memang harapannya nanti kita itu akidahnya kuat, khususnya akidah yang sesuai dengan ajaran Islam dan sudah dibutuhkan dalam Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, tekun dalam beribadah. Nah, memang nanti di pondok itu semua ibadah-ibadah akan dikontrol, termasuk puasa Senin Kemis. Memang prakteknya agak susah ini mungkin ini buat wali santri, tapi tetap diprogramkan. Setiap Senin dan Kamis, meskipun ada yang tidak puasa, tapi tidak ada makan siang. Ini mohon dimaklumi. Ini harapannya mereka adalah tetap bisa puasa harapannya. Tapi kita tetap memikirkan kondisi dari masing-masing anak tidak berbeda, tidak sama, sehingga kita belum bisa mewajibkan hari Senin dan Kamis semua belum bisa. Mungkin dari lingkungan yang mungkin baru anak kelas 7 juga, baru sana malah tambah mogok atau gimana, artinya belum, tapi itu jadi program, sehingga di hari Kamis dan hari Senin itu adanya cuma sahur sama berbuka, mohon maaf makan siang tidak ada, dan itu nanti sudah disosialisasi nanti dan selalu akan disosialisasi pada anak-anak, sehingga anak-anak sudah siap, sudah ngerti, oh kalau hari Senin dan Kamis tidak ada makan siang, tidak ada makan siang ini. Tapi nanti kalau mungkin yang punya suatu penyakit khusus yang mengharuskan makan, yang nanti putra-putrinya bisa diarahkan gitu, disiapkan mungkin. Jadi kita berharap begini, siang itu memang tidak ada makan. Tapi kalau memang yang tidak puasa, boleh makan tapi tidak boleh ditunjukkan orang lain, artinya tidak terang-terangan di depan umum, yang mungkin di kamar atau gimana mereka makan, ya, tidak di depan umum. Jadi mereka tetap, memang tidak puasa, maksudnya tidak makan, artinya mereka, tapi dia menyiapkan sendiri, entah itu jajan, entah itu apa yang sudah mungkin disiapkan di dalam kamar itu, sehingga hendaknya mereka bisa makan. Bagi yang punya penyakit-penyakit tertentu yang mengharuskan mereka harus tetap setiap saat, artinya setiap waktu makan dia harus makan. Kemudian berakhlakul karimah juga di pondok nanti kita akan berkomitmen ke sana, meskipun yang namanya hasil tergantung, tapi kita sudah berkomitmen, kita buat aturan sehingga anak-anak nanti bisa berakhlakul karimah, berbudaya disiplin. Jadi begitu. Jadi memang yang namanya di pondok nih, para ibu dan ibu bapak wali santri memang beda dengan di rumah. Artinya kalau di rumah itu orang tua 2 ngawasi anak cuma 1 atau 2, paling banyak 5 gitu anaknya. Kalau 5 pun sudah ada yang besar-besar gitu. Tapi kalau di pondok itu memang anaknya banyak, kan? Satu muslim mungkin bisa nangani 1 kamar. Artinya memang untuk memperhatikan 1 persatu secara detail, kecuali yang punya masalah agak menonjol, memang agak sulit. Kalau yang standar biasa sudah dipantau baik ya baik. Ini
Tapi tetap nanti aturan-aturan masuk ke kelas, kemudian setelah pulang dari sekolah, mereka sudah ada aturan yang sudah senantiasa dipantau oleh muslim dan muslimah. Kemudian yang ketiga, berprestasi dan berprestasi. Di Muhammadiyah itu berprestasi. Pondok, ya prestasinya apa? Ya itu dilatih. Nanti ada beberapa pelajaran ekstra yang bisa diikuti oleh para santri. Tapi kalau mungkin ada yang begini, anak saya itu juara renang. Jadi yang agak susah melihatnya, memang kita bukan arahnya untuk itu. Jadi ada juga kemarin anak saya itu juara panjat tebing putri. Juga jadi di pondok memang tidak menyiapkan untuk panjat tebing, apalagi untuk anak-anak putri gitu kan. Maka juga artinya itu jadi pilihan orang tua sebetulnya. Ini anak saya tetap di pondok tapi prestasinya tidak bisa dilanjutkan, ya, atau ini demi prestasi sudah tak cabut dari pondok gitu misalkan. Ya ini memang agak berat bagi orang tua. Sekali lagi nanti kita memang komitmen untuk akhirat dijawab dunia kan. Untuk sesi yang kedua ini saya sampaikan untuk output atau lulus dari lulusan kita. Nanti ini banyak orang yang bertanya, setelah lulus pondok itu apa yang dia bisa, yang sering, yang nampak di lahir dia. Kemarin memang kita belum masih mencari metode apa yang bisa dihasilkan, dilihat secara umum ya oleh masyarakat kita. Selain dari kader yang sudah bisa mengisi acara, mengisi pengajian, jadi MC sudah itu, tapi selain itu nanti pada periode lagi ini yang habis reorganisasi, meskipun direkturnya itu masih baru, tapi 4 wakil direkturnya itu direkturnya masih lama, 4 direkturnya yang 3 itu baru, yang lama 1 itu saya gitu. Cuman pindah pada bidangnya. Untuk bidang pendidikan nanti pada periode ini kepengurusan ini akan kita tekankan dengan berbahasa Arab secara aktif dan membaca kitab. Jadi harapan dari pondok pesantren nanti lulus pondok itu santri sudah bisa berkomunikasi atau berbahasa Arab secara aktif. Kemudian juga bisa membaca kitab gundul. Ini targetnya 3 bulan. Karena untuk membaca, berbicara dengan bahasa secara aktif, ini akan difokuskan pada kelas 7. Jadi tingkat sanawiyah, dimulai tingkat sanawiyah. Kemarin untuk strukturnya sudah kita rombak untuk mendukung agar harapannya kelas 7 setahun sudah bisa bahasa Arab aktif, meskipun tidak dengan tata bahasa yang benar. Jadi hanya bisa komunikasi keseharian, tapi untuk tata bahasanya belum. Nanti untuk tata bahasa, jadi untuk nahwu kan diberikan mulai kelas 8. Jadi mereka setelah bisa berbahasa, baru sedikit-sedikit kita masuk ke tata bahasa. Nah, ini karena apa? Kata yang Ustadz yang ngajar itu, nahwu terlalu berat untuk kelas 7. Apalagi banyak juga yang dari SD yang belum pernah kenal apapun. Nah, tetapi di kelas 7 masih ada pelajaran tajwid untuk mengimbanginya, untuk tajwidnya. Jadi nanti untuk anak-anakku yang baru, misalnya yang kelas 7, ini nanti akan ditekankan bahwa kalian baik nanti di asrama
diharapkan selalu berbahasa Arab komunikasinya. Pertama sebisanya. Nanti akan diberikan buku saku dan akan didampingi oleh musyrifnya. Nanti akan diusahakan, akan cari musyrif untuk kelas 7 itu yang bisa berbahasa Arab sehingga setiap saat bisa membantu. Karena pengalaman yang namanya bahasa itu pembiasaan. Kalau dipakai terus, meskipun tidak mempelajari ilmu bahasanya, itu akan bisa. Kalau kita perhatikan putra-putri kita waktu kecil, saya sendiri itu, saya di rumah itu anak saya ajari bahasa Jawa, karena semuanya orang Jawa. Tapi begitu masuk TK, setahun itu anak saya sudah bisa bahasa Indonesia, meskipun tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Di rumah juga bisa bahasa Indonesia, dengan temannya, dengan guru-gurunya bisa. Padahal tidak ada pelajaran bahasa. Tetapi di lingkungan memang berbahasa Indonesia. Guru yang ngajar bahasa Indonesia, kemudian teman-temannya kadang komunikasi ya campur-campur Jawa dan Indonesia. Meskipun di rumah Jawa, ternyata lebih kuat. Mereka tetap bisa bahasa Indonesia. Nah, dari pengalaman itu, kita sudah mengadakan kajian dan tanya-tanya kira-kira untuk 1 tahun itu kalau kita fokuskan, insya Allah 1 tahun anak-anak bisa berbahasa Arab. Begitu. Nanti juga akan didesain untuk kurikulum untuk tahun ini sudah kita persiapkan. Guru-gurunya, ustadz-ustadzah yang ngajar pelajaran agama nanti harus menggunakan bahasa Arab. Bukunya pun ini sudah disiapkan, buku untuk pelajaran-pelajaran agama akan diusahakan pakai bahasa Arab sambil dibimbing sehingga pembiasaan berbahasa Arab didukung di dalam kelas, didukung dengan materi, tapi yang artinya yang mendukung. Tapi kalau matematika ya jelas tidak, karena ustadznya sih juga tidak bisa bahasa Arab. Jadi kendalanya situ, karena meskipun di pondok untuk materi-materi pelajaran umum itu ustadz-ustadznya sebagian besar itu memang dari luar, artinya tidak tidur di dalam pondok. Jadi mereka ya memang tidak berbiasa dan memang tidak bisa. Tapi nanti untuk tahun ini sudah kita komitmen akan diciptakan suasana di lingkungan madrasah. Tidak kalau di pondok jelas begitu, di asrama jelas, tapi di madrasah baik ustadz-ustadznya yang sudah bisa berbahasa Arab maupun yang belum akan dibuat masa sekali-kali pakai bahasa Arab campuran begitu. Harapannya nanti lama-lama ustadzahnya yang tidak ngajar agama, tidak dari pondok atau yang ngajar pelajaran umum, sedikit demi sedikit akan terbiasa dan bisa. Ini komitmen periode ini, bahasa Arab akan jadi titik fokus untuk kelas 7. Nah, meskipun akan difokuskan di kelas 7, tapi yang namanya berbahasa itu karena kita imbas di asrama itu memang kelas 7 diharapkan akan imbas harapannya untuk yang kelas 8, 9 sampai kelas 12 dan tidak difokuskan tetap akan terkena imbasnya. Tergantung lingkungan. Mereka nanti akan ikut, mungkin tidak secepat yang kelas 7, ikut berbahasa. Nah, tapi kalau tadi target kita itu 3 tahun, kenapa 3 tahun? Kita berharap itu kelas 10 yang sekarang 3 tahun lagi berarti dia harus wisuda atau lulus, mereka sudah bisa berbahasa Arab dan bisa baca kitab. Nah, untuk materi baca kitab ini nanti akan difokuskan pada kelas 10. Karena memang tingkat sanawi ya 7 masih belum mampu. Kelas 7 sudah didasari untuk musyarah. Tapi nanti tetap akan kita fokuskan yang kita garap untuk baca kitab dulu adalah di kelas 10.
harapannya 3 tahun mereka sudah bisa baca. Kita sudah mulai belajar ke pondok-pondok teknis bagaimana bahasa kitab itu bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Karena kita tuh selama ini memang masih cari bentuk dari tingkat sanawi sampai tingkat aliyah kelas 12, lulusnya itu yang masih banyak yang belum bisa bahasa kitab. Nah ini kita perhatikan untuk periode ini kita canangkan jadi mulai kelas 10 struktur kurikulum sudah kita rombak juga, kemudian dan itu nanti akan dibimbing, jangan khawatir kok wangil, bukan, nanti akan dibimbing, diajari ustaz-ustaznya, insya Allah dengan metode yang mudah, nanti diharapkan 3 tahun, santri-santri 10 yang sekarang, ya nanti sudah bisa, insya Allah dulu sudah bisa baca kitab, gitu. Nah, tadi ujian nanti biasanya ada ujian kompre untuk ngetes semuanya, termasuk ngetes baca kitab dulunya. Dan program-program yang direncanakan untuk kelas 10, jadi meskipun nanti baca kitab itu dibuat seperti tahfidz, mereka ada setoran, jadi terkontrol. Kita akan beri satu kitab yang dipelajari, kemudian nanti kita diberikan pada materi anak, dikontrol, nanti mereka itu ditentukan waktunya akan setoran dengan musyrik yang ditunjuk, tentunya musyrik yang sudah bisa baca kitab. Di sini sudah cukup lumayan banyak gitu yang bisa baca kitab, mereka setoran sehingga akan terkontrol sampai sejauh mana mereka kemampuan baca kitab. Nah, ini program yang ditekankan di Pondok Pesantren Muhammadiyah untuk periode ini. Jadi mungkin yang punya wali santri yang sudah di sini, kemarin kok tidak begitu. Ini program baru di beberapa kajian kita sudah mengadakan rapat kerja, sudah disusun. Harapannya nanti setelah lulus pondok Muhammadiyah gitu kan, ini pondok NU sudah biasa gitu. Di lulus pondok Muhammadiyah itu keluar, satu bisa berbicara dengan bahasa Arab, yang kedua bisa baca kitab. Harapannya betul-betul menjadi sekolah kader, menggantikan para mubarik tua yang kuat. Mereka bisa bahasa Arab, bisa menyampaikan tausiah, bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Ini untuk fokus kita. Anak-anakku semua, dari yang saya sampaikan, jangan menjadikan jadi takut, gitu, bukan. Ini justru kesempatan. Saya masuk pondok, kalau keluar pondok tidak bisa bahasa Arab, malu. Begitu. Nanti kalau di dalam asrama semua berbahasa Arab, tidak ada yang malu. Bedanya kalau di rumah kenapa sulit bahasa Arab, bapaknya bisa. Tapi kadang masih malu menggunakan dan lingkungan tidak mau. Insya Allah ini kita programkan, lingkungan akan didukung ya setiap hari ya nanti kalau mungkin ketemu dengan ustadznya mau ngomong ya pakai bahasa Arab, kalau tidak bisa ya diajari. Ini bahasa Arabnya apa, melatih omongan keseharian itu yang terpenting. Demikian juga untuk yang kelas 10, badak mikir, baca kitab, baca Quran saja saya masih gaduh ya gitu. Tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa. Memang belajar. Kita mulai dari awal. 3 tahun itu lama untuk waktu. Cepat kalau tidak dirasakan. Tapi untuk belajar 3 tahun itu, insya Allah akan didukung oleh ustadz-ustadznya, dibimbing. Kemarin sudah kita kajian, sudah saya tanyakan pada orang-orang, kira-kira begitu, untuk sekedar, meskipun tidak ahli baca kitab, sekedar baca kitab, selama 3 tahun itu sudah mampu atau katakan, insya Allah bisa. Jadi anak-anakku semuanya tidak usah menjadikan siut nyali, jadi malah takut, malah matur bapak ibunya, bapak saya takut nggak bisa
terus tidak jadi mondok. Bukan. Ini adalah kebanggaan. Ya. Orang-orang yang bisa bahasa Arab, kalau nanti mau lulus mau sekolah ke Al-Azhar Arab, sudah bisa bahasa Arab. Ya. Kalau sudah bisa baca kitab, itu kita mau mengartikan sesuatu, mau ngisi-ngisi tausiah, tidak kesulitan. Karena sudah punya banyak materi. Banyak kitab yang kita punya, tapi kitabnya kitab gudul semua. Jadi yang bisa baca itu ustadz tertentu saja. Jadi tertentu. Maka kita akan mulai. Mudah-mudahan harapan kami dengan doa semuanya, dengan semangat dari anak-anak, dukungan dari anak-anak, semangat ingin bisa 3 tahun lagi maksimal, atau mungkin kurang dari 3 tahun, harapan 2 itu, yaitu bisa berbahasa Arab secara aktif, berkomunikasi, dan membaca kitab unggul akan terwujud. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, wali santri yang ikut mendampingi, nanti di dalam kelas untuk mulai tahun ini memang ada 2 jenis, yaitu kelas reguler dan kelas tahfidz. Maksudnya gini, meskipun kita bukan pondok tahfidz, tapi kita punya kelas tahfidz yang target tahfidznya mungkin lebih banyak dari yang kelas reguler. Meskipun kelas reguler juga ada target tahfidz, tapi nanti kelas tahfidz itu nanti programnya beda. Jadi pelajaran tahfidznya itu kemarin dalam 1 minggu sampai 16-17 jam. 17 jam. Jangan khawatir anak-anakku, jangan tahu, ya Allah, ngapakan. Ya, justru waktu itu waktu yang diberikan luang untuk tidak belajar tapi untuk menghafal. Dampingi sama ustadz-ustadzah tahfidz. Kan itu akan masuk di pelajaran pagi. Bukan di sore atau nanti sore dan malam ada kegiatan sendiri untuk tahfidz. Tapi dia masuk di jam pelajaran pagi itu sampai 16-17 jam. Baik itu tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah. Untuk tingkat sanawiyah itu baru 2 tahun ini. Jadi nanti kelas tahfidz itu kelas 7 sama kelas 8. Kelas 9 belum ada kelas tahfidz. Nah, untuk tingkat aliyah itu sudah 1 tahun lebih awal. Jadi ini tahun ini itu kelas tahfidznya aliyah itu kelas 10, 11, 12. Dia ada kelas tahfidz. Beberapa program kelas tahfidz sebetulnya sudah didesain untuk anak-anak bisa. Nanti ada yang namanya program daurah. Daurah itu anak akan dikarantina di suatu tempat hanya untuk mengejar target tahfidznya, maka didampingi oleh ustadz-ustadzah tahfidz. Didampingi, tapi tidak di pondok sini, di luar. 1 minggu biasanya, 1 minggu. 1 minggu nanti sudah dapat berapa tambahnya. Dan itu diprogramkan di kelas tahfidz. Di kelas reguler pun ada program daurah, tapi 1 tahun cuma 1 kali. 1 kali. Tapi kalau kelas tahfidz, program daurahnya 1 tahun bisa beberapa kali. Nah ini nanti bisa mendukung dari program ini agar bisa tercapai target dari. Sekali lagi, memang kita bukan pondok tahfidz, ya. Tapi kita punya kelas tahfidz yang harapannya nanti lulusan-lulusan kita sudah menguasai tahfidz. Baik yang itu target yang banyak, kelas tahfidz, ataupun yang target minimal itu di kelas reguler. Nah, itu kalau dilihat dari kelasnya. Kemudian kurikulum yang dipergunakan di pondok pesantren, seperti kami sampaikan tadi, saya sampaikan tadi, bahwa di pondok itu tidak melulu yang dipelajari itu
pelajaran pondok, jangan khawatir. Pelajaran umum kita mengikuti kurikulum Kemenak. Jadi, baik tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, kita ikut kurikulum Kemenak. Kemenak. Di matematika, fisika, senian itu masih ada. Maka masih ada. Jangan khawatir, ada itu. Makanya kita bisa bersaing untuk ilmu seperti itu. Cuman kalau begini, ada yang berpikir dari orang tua, dari kita yang sudah berjalan ini, kepengen anak itu lebih menonjol di umum. Izin misalkan anak saya kalau sore tak izinkan les, gimana? Ini kesepakatan kita jawab, memang kita itu bukan fokusnya pada umum. Jadi kalau kita diambil di sore, berarti anak akan ketinggalan kegiatan pondok di sore hari. Maka saya mohon maaf, gitu, untuk yang izin les di luar pondok, itu memang tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Tapi kalau anak saya itu menjelang ujian itu jangan khawatir, insya Allah pondok sudah mikir untuk anak-anak kelas akhir, kelas 9, kelas 12, itu sudah disiapkan untuk les untuk mereka. Ada waktu untuk mereka. Bahkan kita ada juga kerjasama dengan bimbel luar. Tapi mereka yang datang ke pondok, bukan anak pondok yang keluar ke bimbel. Jadi kita tidak bisa mengizinkan anak kita keluar ke bimbel karena kontrolnya agak susah gitu kan. Kita tidak ada komunikasi dengan bimbel. Nanti tidak ada les, bilang ada les, libur, jalan-jalan juga repot. Tidak bisa. Jadi justru kita memberi waktu, kesempatan untuk mereka belajar. Kalau les pun kita fasilitasi bimbel yang masuk ke sini. Masuk ini. Kita jadwalkan sehingga tidak mengganggu, karena itu program pondok, maka tidak akan mengganggu program dengan program pondok yang lain. Sudah kita atur. Tapi kalau anak-anak yang keluar, pastikan waktunya akan mengikuti program bimbel. Sehingga akan meninggalkan mungkin sekali, 2 kali program yang telah diadakan di. Sekali lagi, kami dari pondok mohon maaf pada semua wali, bisa saya sampaikan, izin untuk les di luar pondok memang tidak bisa diizinkan. Ini kelas 7 pun, kelas 9 pun sama. Ini sudah beberapa kali berjalan, artinya banyak orang tua yang seperti kami sampaikan seperti itu. Jadi, jangan khawatir, pihak madrasah, baik MS dan MA, tetap akan memikirkan, akan membuat langkah bagaimana anak-anak kita, santri-santri kita itu lulus dengan nilai baik dalam ujian nasional. Itu sudah menjadi komitmen, lulus dengan nilai baik. Bahkan kami sampaikan tadi, di setiap tahun itu nilai matematika UN anak MS itu 100 itu tiap tahun ada. Mungkin mosok gitu kan, masa pondok kok, iya, kadang 1, kadang 2 orang, nah 3 orang 100 gitu. Dan itu hampir setiap tahun. Ini untuk anakku biar jadi semangat. Saya itu di SD pinter matematika, terus gimana di pondok nanti? Matematika hilang semua. Insya Allah tidak, gitu ya. Siapa tidak? Saya di rumah itu main musik. Nanti di pondok ada yang namanya nasid, bisa bergabung dengan nasid itu. Nasid kita sudah banyak disewa orang untuk acara kegiatan pernikahan. Ya kita sudah keluar pondok. Jangan khawatir nanti yang sudah punya bakat-bakat seni musik, ya diarahkan ke nasid meskipun tidak ada musik seperti yang dia tadi nasid. Nanti ada acara nasid Islami begitu kan. Jadi kita memang musiknya tapi sudah diatur. Ini sekali lagi untuk anak-anak saya yang baru baik kelas 7 ataupun kelas 10 di tingkat aliyah, itu gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi kita itu pakai kurikulum Kementerian Agama. Nah nanti mungkin yang agak kaget, tapi sehari 2 hari. Pelajarannya kok agak banyak gitu ya, apalagi yang di SD. Kalau di pondok itu kenapa banyak?
Ada pelajaran tadi yang kemenak, ada pelajaran yang pondok gitu. Nih, memang kita agak banyak. Ya. Kalau di SD biasanya pulangnya jam 12, mungkin jam 10, ya mungkin agak beda. Jadi kalau kita itu ya pulangnya jam 2. Tapi jangan khawatir, ada makan siang. Gitu. Jadi kita memang agak berbeda. Mungkin ada yang kecapean, apapun nanti itu 1-2 hari. Tidak apa-apa. Tetap semangat anak kelas yang baru pindah dari SD ke SMP dan dimanapun juga sebetulnya hanya di pondok. Kalau di SD jam 10, jam 12 pulang, masuk ke SMP umum, kan umum juga pulang jam 1 paling cepat. Hanya tetap siang. Kita sedikit agak beda. Karena memang pelajarannya banyak. Kita itu nanti liburnya hari Jumat. Meskipun hari Ahad, hari Sabtu, pelajarannya sama seperti hari lain. Tidak karena hari Ahad, karena Jumatnya libur, terus dikurangi biar sedikit tidak. Sama. Karena kita tadi, bahwa materi kita ada materi-materi yang tidak. Nah, untuk materi-materi pondok adalah materi-materi yang akan kita pakai untuk hidup. Maka targetnya harus menguasai. Bukan asal kalau ada istilah KKM gitu. Mungkin untuk materi pondok KKM-nya tidak tinggi-tinggi. Kalau materi umum ditarget dari pemerintah. Matematika itu 7,5. Bisa tidak bisa? KKM 7,5. Karena itu kan ilmu-ilmu cari nilai kalau saya. Dan tidak mesti dipakai. Tapi kalau ilmu-ilmu pondok itu ilmu dipakai. Maka KKM-nya itu tidak tinggi-tinggi. Nah, targetnya itu bukan nilainya bagus, tapi dia harus bisa. Sholat itu kan dipakai untuk baca akhlak apapun semua itu dipakai adab. Jadi memang apalagi untuk anak-anak yang baru dari SD yang belum pernah sekolah madrasah, yang sudah madrasah saja tidak tahu nahwu sorof. Masuk itu hal yang baru dan katanya karena saya guru matematika bukan guru, itu memang agak sulit. Tapi akan jadi harus berpikir begini anak-anakku semuanya. Kalau nahwu dianggap sulit bagi kalian, itu bukan kalian saja yang maksud semua kelas merasa sulit. Jangan khawatir. Temannya karena memang itu hal baru. Ini yang ditanamkan. Jangan terus mikir, ya Allah, biji saya nahwu paling jelek. Terus berpikir yang lainnya mesti bagus-bagus. Saya tok yang tidak bisa. Terusnya ini yang sering terjadi. Nah sekali lagi anak-anakku kelas 7 yang nanti sudah ada pelajaran-pelajaran yang memang tidak biasa, ada SOR, ada yang tidak, yang di MI ada S ya, itu jangan berpikir kalian tidak bisa sendiri. Ya. Bukan, sak kelas semua sama, tidak bisa. Mari belajar bersama, pelan-pelan, ya. Karena itu ilmu untuk baca kitab kan gitu. Untuk baca kitab itu bisa-bisa. Nanti harapannya lulus pondok kelas 12 kita baca kitab. Gitu. Semangat yang penting. Jadi yang saya sampaikan di sini harapannya anak-anakku semua paham, tidak menjadikan takut, jadi menjadikan motivasi. Jadi kalau ada pelajaran berat tapi pelajaran pondok harus berpikir yang tidak bisa bukan saya, sak kelas sama. Itu karena memang materi-materi baru dan itu harus dikuasai. Ilmu-ilmu seperti ijazah ngejar cari nilainya bagus, tapi harus bisa. Demikian juga dari anak kelas 10 mungkin gitu kan, juga ada yang dari SMP ya, karena sebagian dari sana memang ada dari luar
dari anak yang dari pondok sini kelas 9 melanjutkan ke kelas 10, tapi masih ada, kita masih menerima dari sekolah-sekolah lain, masih melalui tes. Jadi mungkin dari sanawiyah, ada juga yang dari SMP misalnya. Sehingga mungkin sama kasusnya itu sama. Anak-anak yang dari luar itu, apalagi kalau kelas bukan langsung dapat nahwu sorof, gitu kan? Sama, jangan berpikir kamu yang tidak bisa ini. Semua temanmu yang dari luar, jangan melihat yang dari pondok kelas 9-nya. Karena dia sudah dapat sejak di kelas bawah. Dari kalian di itu, kamu lihat di teman-temanmu yang sama-sama di luar. Jadi itulah saya senasib. Jadi jangan merasa kamu itu sendirian, nggak bisa tok, saya tok yang nggak bisa. Sulitnya bukan begitu. Belajar sama, ada temannya, semangat, saling berbagi, insya Allah cepat bisa. Oke, nanti kita masuknya mulai Sabtu sampai dengan hari Kamis. Kemudian hari Sabtu itu masuknya tetap pagi ya. Artinya jam 7 kurang seperempat itu sudah berada di sekolahan, nanti ada kegiatan. Pagi itu ada ngaji dulu, murojaah pagi sebelum pelajaran 15 menit, terus dilanjutkan pelajaran yang pertama, nanti sampai hari Kamis. Nah untuk hari Kamis, biasanya, ini programnya pulangnya agak cepat, pulangnya sampai zuhur, tapi tidak mengurangi materi. Mereka tetap menggunakan jam pendek, tapi semua materi disampaikan. Kenapa? Hari Kamis itu biasanya hari kepulangan. 2 bulan sekali atau sebulan sekali nanti programnya itu pulangnya Kamis. Maka agak dibagikan biar yang rumahnya jauh-jauh, yang sulit transportnya, tetap bisa pulang hari Kamis. Itu. Nah, kalau pas Kamis tidak kepulangan, tapi setiap hari Kamis itu ustadzah itu ada pengajian. Jadi santrinya pulang zuhur, habis sholat zuhur, pulang dilanjutkan semua ustadzah itu pengajian 1 minggu sekali di hari Kamis siang untuk tadi memberikan makanan rohani bagi ustadzahnya gitu kan. Nah, pembinaan pengajian dari sesepuh kita misi, sehingga minimal setiap minggu sekali ustadzah haji juga mendengarkan tausiah. Nah itu untuk kegiatan. Jadi pulangnya ya agak siang karena pelajarannya cukup banyak. Mungkin perlu diketahui dari wali santri. Jadi mungkin kenapa kok anaknya agak sulit, karena memang tahap pertama yang kelas 7 mungkin agak kuat, kan ada yang beberapa materi yang biasanya di SD bagus, nah dia itu perubahan, dia itu masih adaptasi, sehingga ada satu yang mungkin materi itu biasanya matematika itu bagus, nilainya 8,9, ini kok 7,5, bisa jadi ya. Tapi nanti dalam 1 semester mereka adaptasi, saling mencari bentuk mereka, adaptasi, sudah bisa, nanti semester kedua baru bisa dilihat. Kita akan kembali kepada tadi kemampuan yang sebenarnya. Jadi nanti kalau melihat raport semester 1, kami harapkan dari wali santri tidak usah terlalu mempermasalahkan anaknya, di sana tidak belajar, karena mungkin ini untuk wali santri deh. Jadi anak itu kan pagi dibangunkan pagi. Ada yang sudah terbiasa, ada yang belum. Ini juga pengaruh. Ada ngaji juga. Jadi sebelum habis subuh itu ada ngaji. Ngaji juga yang didampingi musyrifnya atau siapa. Baru itu persiapan, terus makan, terus ke sekolah. Jam 2 pulang, masih ada kegiatan sore. Jadi para wali santri ini mulai
menyadari gitu ya, dan tidak terlalu menyalahkan anaknya. Sore itu kalau sebelum terbiasa memang agak berpengaruh dengan anaknya gitu, awal-awal itu. Ya. Muslim sifah atau ada gurunya di dalam kelas, jadi ada pembelajaran dan juga kelas. Untuk kegiatan sore, ini kegiatan rekreatif, di kegiatan ekstra ataupun kegiatan yang lain itu akan di sore. Nah, kegiatan pagi itu untuk kegiatan ngaji atau ngaji bersama ke kelompok-kelompok setelah habis sholat subuh. Nah, ini mungkin untuk awal-awal dari para santri kita, putra-putri kita yang kelas 7 atau kelas 10 kita, insya Allah nanti ya, 2 minggu, 1 bulan sudah mulai terbiasa dan sudah mulai enjoy. Untuk anak-anakku semua, khususnya yang kelas 7, karena masih baru, nanti kalian di kamar teman-temannya banyak, adanya dari mana-mana, ada yang sudah kenal dari sejak sekolah, mungkin belum. Nah, semua tidak usah mengusiri karena sama-sama jauh dari orang tua. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, nanti saya harapkan santri langsung ketemu dengan musyrif kamar, pendamping kamar, sampaikan semua kan. Mungkin terjadi. Nah, saya tidak bisa terjadi karena ada yang usil juga, ada yang ini. Ya lapor saja, bilang sama musyrif jangan terus tidak makan sampai siang, lama jadi mah. Ya, ditanya apa lapar, kenapa belum makan, kenapa lauknya hilang. Enggak, lagi. Ini juga bisa terjadi. Jadi sekali lagi, tidak usah. Kalian di sana itu punya yang namanya musyrif kamar. Itulah pengganti orang tuamu. Sampaikan apapun yang Tuhan kamu sampaikan. Nanti akan ditangani dengan baik. Tidak ada apa-apa. Yang namanya orang banyak, sekali lagi anak-anakku, dengan berbagai karakter, dengan sikap, ada yang baikan, ada yang ngalahan, tapi 1-2 kadang-kadang ada yang usir. Disampaikan saja kalau anak-anak pada yang tidak muslim, sampaikan sama muslim dan takut. Nanti biar diberitahu. Karena mungkin yang usul itu kebiasaan dari sononya. Jadi, tidak usah takut. Itulah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pesan saya, nanti setelah acara Pekan Ta'aruf akan dibuatkan kelompok-kelompok kelas. Ini belum akan di-share nanti, sehingga nanti selanjutnya hubungan dengan pondok dengan wali kelasnya. Jadi kelas, kemudian nanti ada wali kelas, dan kita mungkin sudah mulai pembelajarannya, tapi pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf dengan kondisi yang sekarang, kita sudah izin sama pemerintah, sudah izin sama Majelis Dikdasmen dari Muhammadiyah, karena kita di bawah naungan, kita belum diizinkan untuk pondok menghadirkan santri-santrinya ke dalam asrama. Setelah kegiatan Pekan Ta'aruf ini berakhir, sudah dibagi kelompok sekarang, akan di-share masing-masing kelas berapa, wali kelasnya berapa, kamar apa, musyrifnya siapa, nomor telepon juga akan disampaikan, sehingga kalau ada komunikasi untuk wali santri bisa, kalau ingin dengan wali kelasnya bisa, dengan musyrifnya bisa, karena kadang jadi begini, ya, jadi satu kelas itu belum tentu bisa kumpul satu kamar, belum tentu, karena kelas dengan kamar itu ukurannya tidak sama. Jadi kalau satu kelas dalam satu kamar tidak muat, mungkin satu kelas bisa 2 kamar. Artinya dalam satu kelas itu musyrifnya mungkin tidak sama, ya, tidak sama.
Jadi anaknya memang satu kelas, wali kelasnya sama, tapi muridnya tidak sama. Maka nanti kami harapkan kelas besar dicatat nomornya, silakan aktif bisa berkomunikasi dengan wali kelas dan muridnya, apalagi nanti pembelajarannya melalui jarak jauh, pembelajaran daring akan persiapan. Kalau ini yang kelas 8 ke atas sudah mulai pembelajaran, dan nanti ini baru dibagikan. Itu saya kira dari saya selaku bidang pendidikan di Pondok Pesantren. Nanti kalau ada masukan, saran, apapun, ini masih ada waktu sebentar, kami persilakan. Ini nanti bisa diatur oleh pembawa acara. Jadi ya, maka kami silakan saya kembalikan kepada pembawa acara, Nanda Alin ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya banyak, mungkin hanya 3 penanya saja dulu. Dicatat. Monggo, sudah masuk kok Mbak Alin belum Mas? Tapi kalau tidak ada nanti ya kita langsung ditutup. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa disampaikan lewat chat. Ayo bro. Disertai nama, terus pertanyaannya. Ini ada Dan ada chatnya. Udah. Aku begitu gak pernah makan. Jelas corona loh. Waktu juga santinya boleh. Yang mau tanya santinya juga yang bertanya boleh santrinya, boleh walinya. Ya. Halo, assalamualaikum. Saya yang bacakan ya. Lewat chat. Sudah. Nanti dibaca. Ada. Halo, assalamualaikum. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum, saya Naila tingkat MTS. Mau tanya, ada berapa mata pelajaran di tingkat MTS? Terima kasih. Ini ada lagi. Yang kedua, apakah di tingkat MA ada pelajaran faraid? Oh, faraid. Maksudnya itu faraid. Oh, dua aja tak daripada nunggu di duduk ya. Nah, oke. Ya, sekitar. Terima kasih untuk Ananda yang bertanya. Ada 2 orang. Yang pertama, untuk banyaknya pelajaran, jadi materi pelajaran untuk kelas 7 itu ada sekitar 22. Ini tidak saya sampaikan, kan takut kok banyak sekali gitu. Jadi 1 minggu itu ada 54 jam. Jadi 1 minggu 54 jam. Ya. Jadi dibagi dalam satu hari itu sampai jam ke
8 atau 9 gitu. Jadi itu 50. Dan nanti setiap tingkatan karena strukturnya berbeda tidak mungkin sama, atau mungkin kelas 7 22 pelajaran ini bukan jam. Kelas 8-nya mungkin beda karena ada materi yang berbeda juga gitu. Tapi berkisar antara 20 sampai 24 pelajaran. Baik tingkat sanawiyah sampai tingkat aliyah. Untuk yang kedua, tingkat aliyah ada pelajaran faraid, ada ilmu falak juga ada. Jadi insya Allah nanti ilmu-ilmu kepondokan akan untuk yang tingkat dewasa sudah disampaikan. Ya, tidak sama dengan tingkat sanawi. Kalau sanawi belum ada faraid, belum ada ilmu falak. Ilmu falaknya akan disampaikan di tingkat aliyah. Itu yang bisa kami jawab. Yang kedua, mungkin sesi yang Apa sih baca di Bambang? Ora. Apa sih apa? Iki pemane tinggi guling. Ketiga, apa Ustaz kan ada tafsir? Apakah ada tafsir? ada target, kan ada targetnya. Oke, yang untuk yang ketiga, semua tafsir ada targetnya. Jadi nanti untuk tafsir yang tidak kelas tafsir, tidak kelas tafsir, itu nanti sampai sanawi itu 3 juz. Itu yang sampai sanawi. Tapi untuk kelas tafsir beda. Mereka untuk kelas sanawi targetnya untuk sampai kelas 9 itu 15. Nanti sambung dengan tingkat aliyah. Saya Israel. Assalamualaikum, saya Iqbal. Ya. Saya jalan tidak. Ngomong tapi lagi di awal peraturan kontes ini. Dari Izra Alifan Farah. Assalamualaikum, saya Ifat mau tanya. Peraturan di Ponpes Muhammadiyah Kudus apa saja? Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi untuk masalah kesantrian yang mustahil siswaan akan disampaikan besok pagi oleh Wakil Direktur 2 bidang kesantrian. Nanti setiap santri akan mendapatkan buku pegangan santri yang berisi tentang tata tertib dan semua. Jadi buku pintar itu di dalam satu akan dikasihkan. Jadi masing-masing santri baru akan dapat. Nah untuk sosialisasi aturan akan disampaikan di Fadil 2. Santrinya bukan di sini karena ini kurikulum. Mohon nanti yang pertanyaannya yang berkaitan dengan kurikulum, untuk berkaitan dengan aturan di pondok, tata tertib dan yang lain-lain yang bersifat dengan kegiatan anak, kegiatan ekstra, nanti akan disampaikan insya Allah besok lagi oleh Ustadz Faiz. Dia Wakil Direktur 2 bidang kesantrian. Untuk pertanyaan selanjutnya, nama Naila. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau peminat kelas tahfidz tingkat MA sedikit, apakah masih ada kelas? Oh ya, terima kasih. Ini dari Aliyah ya, betul ya. Untuk tingkat kelas tahfidz karena ini program, jadi sebetulnya memang tidak terlalu banyak. Target kelas tahfidz itu sebetulnya idealnya 25 anak, 25. Nanti kalau terpaksa lebih, akan ditambah pusatnya. Tapi targetnya itu 25 anak. Bahkan kemarin itu ada yang cuma 23. Tidak usah khawatir. Sedikit mau lebih bagus sebetulnya untuk target. Insya Allah akan berlanjut. Kalau ini sudah sampai kelas 12 aliyah, dan diawali ini kelas 7, kelas 8,
tahun depan sudah kelas 7 sampai kelas 12 akan berlanjut kelas stafetnya. Insya Allah akan baik. Tidak khawatir, meskipun hanya sedikit, tetap karena itu program pondok akan ada. Oke. Untuk secara umum sama. Mungkin akan terjadi ada evaluasi, tapi hanya bagian tertentu yang ternyata memang tahun itu jadi kendala atau tidak berjalan, tidak bisa dijalankan. Tapi prinsipnya tidak berubah. Secara umum yang tanya santri. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, nanti kelas stafet sama reguler boleh sekamar tidak ya? Dari Valencia Dwiva Mulia. Terima kasih Mbak Valencia. Jadi ini nanti memang akan diusahakan untuk kelas stafet dan tidak stafet yang reguler terpisah kamarnya. Tapi nanti juga akan melihat kondisi kamar. Karena tidak mungkin dalam satu kamar hanya diisi 10 orang atau 5 orang karena sisa dari anak stafet sisanya cuma 5 orang satu kamar sendiri tidak. Nanti kalau memang tidak bisa terjadi satu kamar itu kelas stafet semua, maka nanti akan diseimbangkan. Ini. Nah, ini besok bisa ditanyakan lagi pada wakil direktur 2 karena beliau yang akan membagi kamar. Membagi kamar nantinya nanti panjenengan bisa request atau bisa tanya lagi, beliau akan ditanggapi pada saat kejadian pesantren. Itu Mbak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kelas stafet untuk aliyah targetnya berapa? Kelas stafet untuk aliyah targetnya berapa? Kelas stafet per tahun itu 5. Oh, per tahun ya. Per tahun kita sampai lulus. Ini per tahun itu per kelas dia 5 juz. Jadi kalau di aliyah harus tinggal nambahin 15 juz. Sisanya juga nanti begitu. Sehingga pas harapannya 30. Tapi sudah ada yang sekarang sudah sampai banyak juga ada. Artinya tidak. Jadi gini, boleh melebihi target kalau 1 tahun 5 juz dapat 1 juz bagus, masalah. Tinggal nanti kelas akhir tinggal merojak sehingga ujiannya. Pertanyaan selanjutnya dari Izra Alifan Farah. Assalamualaikum Ustadz, hafalan Al-Quran itu berapa kali sehari? Untuk kelas reguler itu tiap pagi kita ada bacaan Al-Quran. Terus di dalam kelas ada tahfidz. Jadi untuk reguler memang ditargetkan itu kegiatannya itu memang dibagi hari sama di kelas. Tapi untuk kelas tahfidz beda. Jadi dia dibagi di kelas juga sampai 16 atau 17 jam. Kemudian di sore dan malam juga masih ada kelas tahfidz. Ini beda karena target lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kelas yang reguler insya Allah tidak sampai begitu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Karisma Alifia Zulfa, Ustadz bertanya, untuk yang mau mengikuti kelas tahfidz kelas 1 dan 2 MTS, kalau kelas 3 masuk reguler biasa, Ustadz,
karena pertimbangan mau menghadapi UAN. Baik, terima kasih. Ini bagus. Jadi begini sebetulnya di kelas TAFET itu ada aturan. Jadi ada aturan begini. Jadi kelas TAFET itu target. Nanti akan dievaluasi setiap tahun. Kalau dia dianggap tidak mampu di kelas TAFET, jadi sangat jauh, maka dia akan dipindahkan ke kelas reguler. Ini nanti ada perjanjian antara wali santri dengan pihak pondok, harus ngerti. Jadi kelas TAFET itu kalau dia tidak sampai target yang ditentukan, maka ini dianggap mengganggu TAFET dan justru mengganggu pelajarannya. Kasihan anaknya akan dipindahkan ke kelas reguler. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau nanti naik kelas 9, kepengen reguler, tapi hasil pengamatan dari pengampu TAFET-nya itu anaknya mampu, ya akan disahkan tidak usah pindah. Sekali lagi, orang-orang TAFET itu bakalnya kuat. Justru pelajaran umumnya akan bagus, tidak akan ketinggalan. Tidak dicontohkan di Gus banyak. Pondok TAFET itu nilainya bagus-bagus di UN. Justru yang nilainya bagus. Ya, ada pondok TAFET Quran itu nilainya bagus-bagus semua di UN. Jadi tidak usah khawatir Quran mengganggu materi, tidak akan mendukung. Ini masih lama, nanti akan merasakan kelas 7, 8 akan merasakan nikmatnya kalau sudah bisa TAFET. Masih tidak mau pindah. Jadi nanti akan diberikan materi umum, tidak akan ketinggalan. Kalau cuma khawatirnya UN-nya, gitu kan, jangan khawatir. Insya Allah kalau Ananda itu memang lebih menguasai, TAFET-nya bagus, insya Allah umumnya akan mengikuti bagus. Jadi jangan khawatir. Wali santrinya konsultasi dengan pengampu TAFET. Jadi ini demi baik semuanya, baik untuk anaknya, baik untuk walinya, baik untuk pondok. Gitu ya. Terima kasih. Bisa Mbak. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Nanti yang berkaitan dengan kesantrian, pembagian kamar, apa kegiatan kita, nanti besok akan dibahas oleh bidang kesantrian, maupun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau saya belum bisa memuaskan, nanti tidak bisa menjawab semua pertanyaan, karena bukan kewenangan saya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai bertemu besok kalau sudah boleh masuk ke pondok dengan kami. Tapi nanti akan bertemu dengan pelajaran lewat jarak jauh. Jadi masing-masing saatnya akan berkenalan dan pelajaran lewat jarak jauh entah sampai kapan kita belum tahu begitu. Sekali lagi mohon maaf atas semuanya atas kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, insya Allah bisa dijawab di lain waktu. Oh iya, sami-sami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.